may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang pertama-tama adalah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kita dapat diberi kesempatan berhadir di dalam masjid Al-Muhajirin ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baiklah, langsung saja. Maksud dan tujuan abang ini ingin memberikan materi kepada adik-adik sekalian itu tentang berwudu. Sebelum memulai materi, marilah bersama-sama kita mengucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah makan belum adik-adik? Sudah? Absen dulu dah. Sama ya, Bibi? Hadir. Ibra? Hadir. Asraf? Habib? Sudah. Oke, sarapan itu penting ya untuk melakukan kegiatan karena sarapan itu akan membuat badan kita menjadi sehat dan juga punya energi. Jadi sebelum melakukan pembelajaran atau proses belajar mengajar itu kita dilakukan sarapan terlebih dahulu. Jadi kalau kita tidak sarapan, jadi kita bisa ngantuk, itu bisa lapar kalau kita lagi belajar kan. Terus banyak hal yang tidak diuntungkan ketika kita tidak melakukan sarapan. Jadi sebelum dari sekalian misalnya pergi sekolah atau itu diharuskan untuk sarapan terlebih dahulu ya, karena banyak manfaatnya. Karena sarapan dengan makanan yang bergizi itu bisa memudahkan untuk adik-adik sekalian untuk menangkap pelajaran atau pemahaman yang telah diajarkan oleh guru. Baiklah, langsung saja ke inti dari pembelajaran yang akan aku sampaikan kepada adik-adik sekalian, yaitu tentang berwudu. Nah, di sini ada yang tahu itu apa berwudu? Betul. Coba ini apa berwudu? Bersuci dari hadas atau najis. Oke. Sebenarnya berwudu itu sudah tidak asing kita, karena setiap kita akan melakukan sholat fardu ataupun sholat sunnah itu kita pasti akan melaksanakan berwudu. Jadi berwudu itu adalah bersuci dari hadas kecil ataupun besar ataupun najis ketika kita akan melakukan ibadah seperti ibadah fardu ataupun ibadah sunnah. Jadi kita sebelum melaksanakan ibadah kita dianjurkan untuk atau diharuskan untuk berwudu. Nah, poin-poin penting yang akan aku sampaikan hari ini yaitu hal-hal yang wajib ketika kita berwudu, yang kedua hal-hal yang sunnah ketika kita berwudu, yang ketiga yaitu syarat sah berwudu, yang keempat hal yang membatalkan kita saat berwudu, dan yang terakhir itu tata cara kita berwudu. Nanti setelah tata cara kita akan langsung praktek di keran ya. Oke, siap tak? Bisa kan bukan? Kalau misalnya ada buku nanti akan menjelaskan lebih dulu. Baik, yang pertama yaitu syarat sah dalam kita hal-hal yang sah dalam kita berwudu. Jadi syarat sah kita dalam berwudu yaitu yang pertama itu membaca niat. Nah, niat itu syarat sah kita ketika berwudu. Niat. Jadi yang kedua yaitu membaca basmalah. Dan yang terakhir itu tertib. Tahu tertib dimaksudkan dalam sini? Tertib itu melaksanakan wudu itu secara berurutan. Jadi kita tidak boleh misal kita berwudu kita dahulukan hidung dulu, kan yang pertama kan membasuh tangan ya. Jadi tertib di sini itu berurutan, tidak boleh saling mendahulukan bagian tubuh yang lain. Oke, selanjutnya itu hal-hal yang wajib dalam berwudu. Jadi hal-hal yang wajib dalam berwudu itu yang pertama itu membasuh muka sekaligus berkumur-kumur serta membersihkan hidung. Itu yang wajib pertama. Yang kedua membasuh kedua tangan sampai ke sikut. Yang ketiga itu
ketiga, maaf, jadi kumur-kumur bukan hal yang wajib. Yang wajib itu adalah membasuh kaki ya, sampai mata kaki. Itu hal-hal yang wajib ketika kita sedang melakukan wudu. Selanjutnya yaitu hal-hal yang sunnah ketika kita sedang berwudu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu membasuh telapak tangan dimulai dari telapak tangan yang kanan, kemudian dilanjutkan yang kiri sebanyak 3 kali. Nah setelah itu baru kumur-kumur, yaitu kumur-kumurnya sebanyak 3 kali. Yang ketiga yaitu menggosok. Nah menggosok di sini yaitu ketika kita berwudu kita gosok seluruh bagian yang telah disebutkan tadi, jangan hanya membasuh ya, jadi digosok agar debu atau kotoran dari bagian kita itu hilang. Nah yang keempat yaitu tertib tadi, yang dimaksudkan apa tadi yaitu mulai dari tangan. Nanti abang akan jelaskan juga tata caranya dari awal sampai akhir kita berwudu. Dan yang terakhir yaitu membaca doa setelah wudu. Dia apa enggak setelah wudu? Ya. Baik, kita balik. Poin ketiga yaitu adalah yang pertama tadi syarat sah, yang kedua hal yang wajib dalam berwudu, yang ketiga hal sunnah, yang ketiga yaitu hal yang dapat membatalkan dari sekalian ketika sedang berwudu. Yang pertama yaitu hal yang dapat membatalkan ketika kita sedang berwudu, ketika kita sedang dalam keadaan berwudu itu apapun yang keluar dari dubur atau pantat. Jadi dipahami ya, apa-apa saja yang bisa dikeluarkan dari lubang dubur itu, seperti untuk misalnya kencing ataupun buang air besar. Nah itu akan membatalkan dari sekalian ketika sedang berwudu. Yang kedua yaitu adik-adik sekalian ketika sudah mengambil wudu tertidur pulas, tertidur pulas. Jadi jika adik tidur dan tidak sadar apapun, nah itu adik-adiknya misalnya sudah berwudu itu, nah itu adik-adik tunjukkan untuk wudu kembali jika adik-adik tidur pulas. Baik, yang selanjutnya poin terakhir yaitu tata cara kita dalam berwudu. Yang pertama yaitu kita gabungkan ya tadi dari hal yang wajib dan hal yang sunnah. Kita lakukan pertama yaitu mencuci telapak tangan, kedua telapak tangan dimulai dari tangan kanan dan tangan kiri itu sebanyak berapa kali? 3 kali. Oke, sebelum dari itu ada yang perubahan. Yang pertama itu tata caranya ya. Pertama itu kita membaca niat. Dua pengukur tadi. Pertama sekali membaca niat. Nah yang kedua itu kita mengucapkan Bismillah. Nah ada beberapa pendapat kan kita tidak boleh mengkonsumsi yang lain ya. Jadi kita membaca Bismillah itu atau ingat itu di dalam diri. Jadi tidak bisa kita sebutkan secara lisan, kita sebutkannya dalam hati aja. Bismillah ya. Nah selanjutnya yaitu baru mencuci kedua telapak tangan dimulai dari tangan kanan. Kita harus mulai dari tangan kanan dan tangan kiri sebanyak kali. Yang kedua yaitu kumur-kumur tadi ya, kumur sebanyak 3 kali. Yang ketiga yaitu mencuci hidung, atau membasuh hidung sebanyak 3 kali juga. Yang keempat yaitu kita membasuh muka. Nah, membasuh muka di sini kita ambil air misalkan. Nah kita harus
membasuh seluruh muka, bagian muka ya, termasuk ke belakang. Jadi semua area muka itu terkena air. Yang kelima yaitu kita membasuh kedua tangan dari sampai ke sikut. Jadi mulai dari tangan kanan juga sampai ke sikut. Sikut ini harus kena air. Dilanjut ke tangan kiri. Keenam yaitu kita membasuh rambut atau kepala ya. Nah, rambut kepala itu ada dua yang bisa menjadi patokan. Itu bisa bagian sini saja atau bisa seluruh bagian rambut, mulai dari sini kembali lagi. Nah setelah itu setelah membasuh ke kepala atau rambut tadi, yang ketujuh itu membasuh kedua telinga ya, kedua telinga sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir itu membasuh kedua kaki sampai dari kanan sampai kiri sampai ke mata kaki. Oke. Nah mungkin itulah materi yang bisa Abang sampaikan. Selanjutnya mungkin kita akan langsung praktek, oke? Praktek berwudu di belakang. Oke. Yuk. Cara yang pertama tadi itu niat ya. Nah, niat itu dalam hati aja dan menyiapkan basmalah itu dalam hati aja. Oke, silakan praktek. Bang akan melihat dan mengevaluasi kalian dulu. Oke, yang pertama ya masuk telapak tangan banyak jangan dulu ya. Oke, yang kedua berkumur. Ya, 3 kali. Oke, juga membasuh hidung. Banyak 3 kali. Ya, kata abang tadi loh, digosok, jangan hanya dibasuh karena. Oke, selanjutnya di muka ya, muka. Harus kena semua mukanya. Oke, 3 kali. Selanjutnya membasuh tangan sampai ke hidung.